Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. 念我洞悉玄师，寿退婚晚，结束吧！ Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah Xiaoyan mengatur semuanya dengan baik, dia bersiap untuk kembali ke aliansi abadi. Beruntung bahwa Xiaoyan sudah menandai titik di suatu tempat aliansi abadi. Jadi ketika dia mengaktifkan formasi teleportasi, dia akan tiba di aliansi abadi dalam waktu singkat. Segel tangan Xiaoyan bergerak, kemudian cahaya meledak dan sosoknya menghilang dalam formasi. Ketika Longyan melihat Xiaoyan menghilang, ada ekspresi sedih di wajahnya. Yueli memegang bahunya lalu berkata, "Longyan, kakak ini akan membawamu pergi ke tempat-tempat yang banyak binatang buas. Dengan garis keturunanmu yang begitu kuat, kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Jangan terlalu pengecut seperti anjing api ini," ucap Yueli. Mendengar ini, Wang Che yang berada di samping mengungkapkan keluhannya. Dia berbalik pergi, tidak ingin memperhatikan penampilan Xiao Yueli. Setelah selesai berbicara, Yueli dan Longyan meninggalkan makam iblis kekacauan menggunakan bahtera merah muda. Sementara itu, Xiaoyan sudah tiba di aliansi abadi kemudian menuju ke surga lapisan ke-9. Ketika dia kembali, kekuatannya telah mencapai tahap tengah dari Dewa Bintang 3. Tingkat pertumbuhan ini sangat mencengangkan. Hari berikutnya, pasukan Langya datang untuk mengunjungi Xiaoyan dan menanyakan tentang situasinya. Setelah Cao Cao mengetahui bahwa kondisi Xiaoyan sangat baik-baik saja, dia cukup lega. Selanjutnya, Song Aule juga mendatangi Xiaoyan dengan wajah cemas. Tetapi ketika dia melihat bahwa Xiaoyan masih hidup, kekhawatiran di hatinya juga menghilang. Hari ke-6, Xiaoyan menerima perintah dari aliansi abadi untuk mengirimnya ke tempat tanah hukuman ilahi. Semua yang mulia surga lainnya juga dikirim pergi dan begitu juga beberapa kekuatan kuat lainnya. Apa itu tanah hukuman ilahi? Ucap Xiaoyan sedikit menyeringit. Tempat seperti itu tidak terdengar seperti tempat yang baik. Jie lalu menjelaskan, itu juga merupakan ruang hampa. Sumber daya di sana sangat tandus tetapi juga merupakan tempat dengan banyak keberuntungan. Hanya yang mulia surga dan beberapa orang kuat yang memenuhi syarat untuk masuk ke sana, ucap Jie. Xiaoyan tidak punya pilihan selain pergi ke tempat yang disebut tanah hukuman ilahi. Dia melangkah lagi ke lubang cacing sebelum sosoknya segera menghilang. Seperti yang Jie katakan bahwa tanah hukuman ilahi adalah tempat yang mirip dengan ruang hampa. Itu bukan milik 3000 dunia, melainkan wilayah hampa tanpa pemilik. Tempat ini adalah tempat yang membuat banyak orang ketakutan. Karena tanah hukuman ilahi ini merupakan tempat semua orang yang berdosa dan diasingkan. Di kehampaan di mana seluruh tanah hukuman ilahi berada, ada planet rusak yang tidak terhitung jumlahnya. Sejumlah besar racun menembus planet-planet ini. Begitu gas-gas ini disentuh oleh kekuatan Dosian, maka dagingnya akan membusuk dalam sekejap. Area tanah hukuman ilahi sangat besar dan hanya sedikit orang yang tahu ukuran spesifiknya. Dikatakan bahwa tempat ini dulunya adalah 3000 dunia yang dikalahkan. Di lubang cacing tiba-tiba saja Xiaoyan mengalami insiden yang tak terduga. Gaya gravitasi menghantamnya dan membuat Xiaoyan langsung jatuh tak sadarkan diri. Sumber daya di tanah hukuman ilahi ini sangat buruk, yang memicu persaingan sengit dan melibatkan pembunuhan untuk mendapatkan sumber daya, dan menjadikan tempat ini benar-benar seperti neraka. Pada saat itu, tanah hukuman ilahi ini telah terjadi perang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mengakibatkan banyaknya korban kematian, sehingga membuat tanah hukuman ilahi ini memiliki energi kematian yang mengikis. Pada saat ini, Xiaoyan terbaring di tanah dengan kondisi terluka serius.
Dia perlahan-lahan membuka matanya dan tidak memiliki tenaga sama sekali untuk bergerak. Tidak tahu sudah berapa lama dia telah berbaring seperti ini. Pada saat ini Xiaoyan membuka matanya. Sejumlah besar gas beracun di sekitarnya telah menyebabkan pakaian Xiaoyan hancur. Setelah beberapa lama terdengar suara derap langkah. Terlihat 7 sosok kurus datang mendekat. Masing-masing dari mereka membawa mayat di pundaknya. Secara tidak sengaja salah satu sosok itu melihat Xiaoyan yang terbaring di tanah. Dia meletakkan mayat di bahunya kemudian berlari lurus menuju Xiaoyan. Bos Yuelin, kami menemukan satu mayat lagi. Ucap salah satu sosok itu kepada bos mereka yang bernama Yuelin. Xiaoyan yang sudah terinfeksi oleh energi kematian menjadi tidak berdaya. Selain itu energi kematian di sini sangat kuat, yang membuat kecepatan pemulihan Xiaoyan menurun tajam. Lagi pula energi di sini sangat tipis sehingga membuatnya semakin buruk. Pada saat ini 7 sosok itu sudah datang ke sisi Xiaoyan. Di antara 7 orang ini kecuali Yuelin, aura lainnya memancarkan kekuatan Dewa Bintang 2. Adapun kekuatan Yuelin, dia sudah berada di ranah Dewa Bintang 3 tahap akhir. Yuelin mengulurkan tangannya di tubuh Xiaoyan. Setelah beberapa saat dia menariknya kembali lalu berkata, energi racun sudah menyerang jantungnya dan bahkan energi kematian sudah meresap ke dalam organ tubuhnya. Rasa sakit semacam ini tak tertahankan bahkan untuk eksistensi dewa. Energi kematian akan mengikis jiwa dan tubuhnya. Cedera seperti ini tidak mungkin bisa untuk menolak kematian. Namun orang ini masih bisa bertahan hidup. Sangat disayangkan bahwa Daoki di sini sangat tipis. Kalau tidak, dia akan menjadi satu-satunya orang yang bisa pulih setelah menderita energi kematian dan racun. Ucap Yuelin menatap Xiaoyan dengan seksama. Setelah itu dia menoleh kepada bawahannya lalu berkata lagi, bahwa dia untuk dikorbankan kepada binatang buas. Meskipun dia masih hidup tetapi itu tidak lebih baik dari kematian. Membunuhnya akan sama seperti membebaskannya dari penderitaan rasa sakit. Ucap Yuelin. Pria kurus di sampingnya tersenyum kemudian mengangkat Xiaoyan ke pundaknya. Dalam perjalanan ini tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Mereka semua terus mengamati sekelilingnya hanya untuk mencari mayat. Di bawah kepemimpinan Yuelin mereka tiba ke gunung berapi yang sangat besar. Arah mereka menuju adalah kawah gunung berapi ini. Setelah tiba ke sini terlihat lelaki tua berdiri dengan kedua tangan di punggungnya. Dia berkata, Yuelin, kamu datang lebih lambat. Apakah kamu mendapatkan banyak mayat? Ucap lelaki tua itu. Yuelin menangkupkan kedua tangannya lalu berkata, aku hanya mendapatkan 7. Sepertinya keberuntunganku tidak terlalu bagus. Ucap Yuelin. Setelah selesai berbicara mereka bergegas menuju kawah. Ketika Xiaoyan melihat bagian atas lingkaran kawah ada hampir 100 sosok berdiri. Sebagian besar dari orang-orang ini sangat kurus tetapi mata mereka bersinar cerah. Yang lebih aneh lagi adalah setiap orang membawa mayat di pundak mereka. Datangnya kelompok Yuelin juga menarik perhatian banyak orang. Tetapi Yuelin memiliki ekspresi tenang dan membawa pasukannya ke tempat kosong di mana tidak ada orang yang berdiri. Di antara mereka yang ada di sini tidak ada satupun orang yang lemah. Yang terlemah merupakan Dewa Bintang 1. Sementara yang terkuat adalah Dewa Bintang 4. Semua mata diproyeksikan ke dalam kawah. Asap hitam yang mengepul menghalangi sebagian besar pandangan. Baik, sudah hampir waktunya. Semua kelompok seharusnya sudah berkumpul. Adapun mereka yang belum tiba kemungkinan besar mengalami kecelakaan. Ucap lelaki tua itu. Jumlah orang di belakang lelaki tua ini adalah yang terbesar. Dan ada lebih dari 20 orang yang berdiri di sampingnya. Dia berkata lagi, sesuai aturan bahwa orang yang datang lebih awal akan melakukan pengorbanan terlebih dahulu. Karena lelaki tua ini datang lebih awal maka saya akan melakukannya. Ucap lelaki tua itu membungkuk ke arah kawah. Setelah selesai berbicara dia melambaikan lengan jubahnya. Beberapa mayat di sebelahnya dijatuhkan ke dalam kawah. Ketika mayat-mayat itu jatuh, raungan binatang buas terdengar dari kawah. Pada saat yang sama terlihat kepala makhluk besar muncul. Dengan mulutnya yang besar dia memiliki ribuan gigi tajam. Mayat-mayat yang dilemparkan itu dikunyah dan suara tulang pecah terus terdengar.
hingga pada akhirnya ditelan secara tragis. Orang tua yang melemparkan mayat itu menangkupkan tangannya ke monster api lalu mundur beberapa langkah. Para pengikut di belakangnya segera bergerak maju untuk melemparkan semua mayat dari pundak mereka. Kemudian sebuah pilki keluar dari mulut monster api dan mendarat di telapak tangan lelaki tua itu. Pilki ini memancarkan dauki agung yang membuat lelaki tua itu menjadi sangat bersemangat. Jelas bahwa pengorbanan ini dilakukan untuk mendapatkan sumber energi. Ketika Xiaoyan melihat adegan ini, dia tiba-tiba memiliki pemahaman yang jelas. Bagaimanapun tempat ini sangat tandus akan sumber energi langit dan bumi. Sebagai seorang kultivator, mereka membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Hanya dengan cara ini mereka bisa mendapatkan sumber energi. Jika tidak ada Doki, kekuatannya tidak akan ditingkatkan. Belum lagi dengan berlalunya waktu ada kemungkinan kekuatan akan jatuh ke belakang. Dan regresi kekuatan akan sangat mengurangi umur. Setelah lelaki tua itu selesai melakukan pengorbanan, kelompok lainnya juga melemparkan mayat satu persatu dengan cara yang sama. Kemudian mereka langsung ditelan oleh monster itu dan mendapatkan imbalan pilki sesuai dengan jumlah mayat. Setelah beberapa saat, pada akhirnya adalah giliran Yuelin. Dia membuang mayat yang telah ia dapatkan termasuk Xiaoyan. Xiaoyan tetap membuka matanya tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Dengan kedua tangan Yuelin, dia melemparkan Xiaoyan ke dalam mulut monster api. Xiaoyan tidak melakukan perlawanan apapun sehingga monster itu langsung menelannya. Tepat ketika semua orang mundur, tiba-tiba saja monster besar itu mengeluarkan raungan nyaring. Raungan tiba-tiba ini menyebabkan semua orang tercengang. Di dalam perut monster ini, api abadi melonjak kemudian membungkus tubuh Xiaoyan. Semua organ internal dinyalakan oleh api abadi. Dengan bantuan api abadi ini, Xiaoyan menyerap energi milik monster. Vitalitasnya yang sangat kuat dari monster buas ini langsung menjadi sumber energi Xiaoyan. Tubuhnya yang terluka parah juga berangsur-angsur pulih dengan kecepatan tercepat. Raungan melengking dari monster itu berlangsung sesaat sebelum secara bertahap melemah. Vitalitasnya hampir sepenuhnya habis dan matanya berangsur-angsur tertutup. Tubuhnya yang sangat besar terjatuh ke dalam magma sebelum pada akhirnya terkoyak. Daging dan darahnya dihancurkan kemudian hanya menyisakan bagian tulangnya. Sosok Xiaoyan muncul lagi dengan mata tertutup. Dia menyerap energi dari tubuh monster itu. Tidak diragukan lagi bahwa bencana ini telah menjadi berkah besar baginya. Tidak hanya kondisinya yang telah pulih ke puncaknya, tetapi bahkan kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang yang paling penting adalah mencari tahu terlebih dahulu arti dari tujuan datang ke tempat hukuman ilahi ini. Pada saat yang sama, Xiaoyan melihat beberapa monster api muncul dari magma. Namun setelah mereka mendekat, tidak ada dari mereka yang menyerangnya. Itu karena aura yang terpancar dari tubuh Xiaoyan sama seperti temannya sendiri. Adegan ini membuat semua orang terpana. Penampilan Xiaoyan membuat semua orang gempar. Keberadaan macam apa sebenarnya orang ini? Dia bahkan membunuh monster api dan bisa hidup berdampingan dengan monster api lainnya. Ucap sosok-sosok itu memandangi Xiaoyan dengan terkejut. Kehebohan dan suara-suara yang tidak dapat dipercaya terus menyebar. Setelah Yuelin melihat Xiaoyan, kelopak matanya langsung menyusut seukuran lubang jarum. Yuelin dipenuhi dengan ketakutan. Tingkat keterkejutannya jelas lebih dari semua orang di sini. Ketidakpercayaan dalam ekspresinya membuatnya mundur beberapa langkah. Ekspresi Xiaoyan tenang. Dia melayang di udara dan akhirnya berdiri tepat di atas kepala monster api. Matanya menyapu lingkaran orang dengan acuh tak acuh. Monster api ini tidak mengelak. Sebaliknya membiarkan Xiaoyan berdiri di atas kepalanya. Mereka merasa bahwa Xiaoyan adalah atasannya dan mereka harus mematuhi Xiaoyan. Itu karena bahkan yang terkuat dari mereka telah dibunuh oleh Xiaoyan. Semua orang memandangi Xiaoyan dengan ekspresi yang tak dapat diungkapkan. Adegan ini terlalu sulit dipercaya. Mereka tahu bahwa kekuatan monster api yang diserap oleh Xiaoyan dapat membunuh mereka semua. Di mana tempat hukuman ilahi? Ucap Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak mati setelah energi kematian memasuki tubuhnya. Bahkan sekarang orang ini dapat menaklukkan binatang emas. Mungkinkah dia merupakan salah satu putra kejam yang diasingkan di sini? Ucap salah satu pria pendek di antara mereka.
Hanya mereka yang kuat yang dapat berbicara dengan nada dingin seperti itu. Bisa menaklukkan binatang emas seperti ini jelas bahwa identitasnya tidak biasa. Ucap lelaki tua itu tampaknya paling senior di sini. Segera dia mengambil satu langkah ke depan kemudian menangkupkan tangannya pada Xiaoyan. Dia berkata, "Yang mulia, tempat ini disebut Bintang Yanhe, yang merupakan di pinggiran tanah hukuman ilahi. Masih dibutuhkan waktu 3 bulan untuk mencapai tanah hukuman ilahi. Ngomong-ngomong, apakah yang mulia ini baru saja diasingkan di tempat ini?" Tanya lelaki tua itu dengan hormat. Jubah Xiaoyan sudah lama berubah menjadi abu. Dan sekarang dia baru saja menemukan jubah hitam untuk ia kenakan. Oleh karena itu mereka tidak mengenali Xiaoyan sebagai seseorang dari aliansi abadi. Berapa banyak dewa yang dimiliki oleh Bintang Yanhe ini? Tanya Xiaoyan tidak menjawab lelaki tua itu tetapi mengajukan pertanyaannya sendiri. Dewa tingkat berapa yang ingin ditanyakan yang mulia? Maksudku apakah itu bintang 4 atau bintang 5? Tanya lelaki tua itu. Menurut apa yang kamu katakan ada beberapa banyak dewa bintang 4 dan dewa bintang 5? Tanya Xiaoyan. Di sini hanya ada 2 dewa bintang 5 dan masing-masing berada di timur dan barat. Selain 2 dewa bintang 5 ini ada 3 dewa bintang 4. Tetapi 1 bulan yang lalu 1 terbunuh dalam pertempuran dan ada 2 yang tersisa. Tentu saja bahwa salah satunya adalah aku. Ucap lelaki tua itu. Pada saat ini Yuelin yang berada di samping tiba-tiba membungkuk ke arah Xiaoyan lalu berkata, "Awalnya ada banyak eksistensi dewa bintang 5 di bintang Yanhe ini. Tetapi mereka tidak menghormati utusan dan dibunuh oleh utusan. Selain itu ada banyak binatang buas di sini dan banyak dari mereka yang lebih kuat dari kita." Ucap Yuelin. Setelah berbicara dia tanpa sadar melihat ke arah monster api di bawah kaki Xiaoyan. Dia ingin meringankan hubungannya dengan Xiaoyan. "Karena kamu membawaku ke sini maka kamu harus memuaskanku untuk beberapa pertanyaan. Kalau tidak, maka aku akan melemparkanmu seperti kamu melemparkanku." Ucap Xiaoyan matanya tertuju pada Yuelin. Mendengar ini detak jantung Yuelin berdetak kencang. Beberapa pengikutnya yang berada di belakang juga mengambil langkah maju membantu Yuelin. Melihat ini Xiaoyan memberi isyarat kepada monster api di bawah kaki Xiaoyan. Mata monster api itu menatap semua orang dengan dingin kemudian semburan raungan keluar dari mulutnya. Tekanan agung yang sebanding dengan dewa bintang 5 terpancar dari tubuhnya. Wajah Yuelin pucat dan beberapa orang di sekitarnya juga menjadi suram. Tanpa ragu-ragu sebagian dari mereka melarikan diri dengan kecepatan tercepat. Dan tidak lagi memperhatikan nasib hidup dan mati Yuelin. Bahkan lelaki tua itu segera mengepalkan tinjunya lalu menghilang arah yang berbeda. Yuelin ragu-ragu sejenak lalu menoleh hanya untuk berkata kepada para pengikutnya, "Kembalilah dan tunggu aku di kaki gunung." Ucap Yuelin. Setelah jeda para pengikut di belakangnya melihat Yuelin yang menentukan dan mundur satu persatu. Pada saat ini di kawah selain beberapa binatang api hanya Xiaoyan dan Yuelin yang tersisa. Di tanah hukuman ilahi kekuatanmu tampaknya hanya penampilan. Ucap Xiaoyan memandang Yuelin. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Lanjutan dari cerita sebelumnya. Yuelin berhenti sejenak lalu menoleh untuk berkata kepada para pengikutnya, "Kembalilah dan tunggu aku di kaki gunung. Orang yang dia inginkan adalah aku." Ucap Yuelin. Setelah jeda para pengikut di belakangnya ragu-ragu sejenak sebelum mundur satu persatu. Pada saat ini di puncak gunung selain beberapa monster kristal api hanya ada Xiaoyan dan Yuelin yang tersisa. Di tanah hukuman dewa ini kekuatanmu tampaknya hanya penampilan. Ucap Xiaoyan memandang Yuelin. Tempat ini adalah bekas dunia limbah dan tidak ada pasokan sumber daya. Oleh karena itu sumber energi di sini sangat menipis. Tanpa dukungan sumber energi kekuatan hanyalah paksaan. Anda harus tahu bahwa di seluruh tanah hukuman dewa ini ada aliansi hukuman dewa. Mereka sering mengirim utusan untuk berpatroli. Tetapi mereka tidak akan terlalu dekat dengan pusat tanah hukuman dewa. Mereka
yang dikirim berpatroli orang itu disebut sebagai utusan. Di tanah hukuman dewa ini ada satu planet yang cukup terkenal dan juga merupakan satu-satunya tempat yang masih memiliki sumber energi. Dikatakan bahwa sumber energi itu ditinggalkan oleh eksistensi kuat yang telah mati. Namun itu menjadi tempat terlarang yang dikendalikan oleh aliansi abadi. Adapun lelaki tua yang terakhir berbicara denganmu, dia bernama Feng Qingqiao. Dia berpikir bahwa Anda adalah orang kuat dari bintang jatuh. Karena di tanah hukuman dewa ini hanya keberadaan dewa bintang 5 yang berani melintasi planet lain. Ucap Yuelin. Lalu apa pendapatmu tentangku? Tanya Xiaoyan. Aku merasa bahwa Anda bukan dari bintang jatuh, tetapi seorang pendosa yang baru saja datang dari aliansi abadi. Aku tidak tahu kejahatan apa yang Anda lakukan sebelum dibuang ke sini. Kehidupan di bintang jatuh ini tidak berbeda seperti neraka. Di sini hampir tidak ada sumber energi di dalam tubuh dan kehidupan akan semakin memburuk. Sampai pada akhirnya akan seperti kita menjadi kurus kering seperti ini. Ucap Yuelin. Mendengar ini Xiaoyan tidak menjawab. Sebaliknya dia dengan ringan menepuk binatang buaya emas di bawahnya. Binatang emas meraung lalu membawa Xiaoyan turun ke dalam gunung berapi dan menghilang. Yuelin masih berdiri di sana sedikit bingung. Setelah beberapa saat dia membungkuk sedikit lalu pergi dengan kecepatan tercepat. Mungkinkah orang ini dengan sengaja meminta kata-kata ini untuk membingungkan pemikiran dan penilaianku? Tidak peduli apa, orang ini sama sekali tidak boleh diprovokasi. Ucap Yuelin sebelum sosoknya menghilang di kejauhan. Di tempat hukuman dewa ini Xiaoyan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Xiaoyan memiliki firasat bahwa ini bukan waktunya untuk keluar. Aku merasa bahwa ada yang salah dengan keberadaanku di sini. Tidak ada informasi apapun dan bahkan tidak ada instruksi sama sekali. Mungkinkah ini adalah rencana buruk dari aliansi abadi untukku? Ucap Xiaoyan. Ketika dia memikirkan kalimat Yuelin tentang situasi di sini, Xiaoyan menyadari bahwa tempat ini seperti kandang aliansi abadi. Dan sekarang dia benar-benar terjebak di sini. Xiaoyan yang berada di dalam kawah memilih untuk duduk di tepi magma kemudian membenamkan diri dalam pelatihan. Waktu berlalu dengan cepat. Selama periode waktu ini, Yuelin dan yang lainnya telah datang sebanyak 4 kali. Terakhir kali mereka datang dengan membawa 50 mayat sebagai pengorbanan. Namun keempat kalinya mereka tidak hanya membawa mayat yang diperlukan, tetapi juga membawa banyak item dari bintang Yanhe. Di sisi lain, Xiaoyan yang duduk di dalam kawah perlahan membuka matanya. Apa yang mengambang di magma adalah batu abu-abu. Setelah mengamati sebentar, Xiaoyan mengulurkan tangannya meraih batu abu-abu itu. Energi yang terkandung berubah menjadi sambaran petir kemudian masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Batu abu-abu ini sebenarnya memiliki kekuatan guntur yang aneh. Kekuatan guntur ini 10 kali lipat lebih murni jika dibandingkan dengan kultivasi fisikku. Ucap Xiaoyan. Sekarang dia terlanjur datang ke sini dan dia harus lebih tenang. Jika pikirannya akan kacau maka semuanya akan menjadi semakin buruk. Sekarang yang paling penting adalah menstabilkan mentalnya. Bintang Yanhe ini masih pinggiran dari tanah hukuman dewa. Namun ada kekuatan guntur yang terkandung dari batu yang tampak tidak berguna ini. Jika ada banyak batu seperti itu maka itu bisa membuat inti gunturku meningkat. Ucap Xiaoyan segera mengulurkan tangannya lagi untuk meraih batu abu-abu di magma. Mungkinkah ada area guntur di bintang Yanhe ini? Kalau tidak, bagaimana bisa batu abu-abu ini mengandung kekuatan guntur yang sangat murni? Ucap Xiaoyan. Batu abu-abu di magma merupakan sesuatu yang membuat Xiaoyan tinggal di sini begitu lama. Jadi dia tidak terburu-buru untuk keluar, melainkan terus memperkuat inti guntur yang diberikan guntur abadi kepadanya. Adapun monster kristal api mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk tidur. Mereka hanya keluar ketika makan dari orang-orang yang melakukan persembahan mayat. Pada saat ini api yang sedang tidur itu tiba-tiba terbangun dengan cara panik. Tanpa peringatan apapun mereka berenang menuju bagian terdalam dari magma. Tampak sangat ketakutan dan tidak berani mengungkapkan diri sedikit pun. Tindakan tiba-tiba ini juga mengejutkan Xiaoyan. Pada saat yang sama sebuah paksaan yang kuat meledak dari luar kawah. Paksaan ini tidak hanya mengandung kekuatan Doqi, tetapi bercampur dengan kekuatan jiwa yang kuat. Seolah-olah ada orang yang sangat kuat sedang memindai setiap inci bumi dengan kekuatan jiwanya.
Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Meskipun wajahnya tenang tetapi masih ada keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Bahkan di seluruh bintang Yanhe semua orang juga mengubah ekspresi mereka satu persatu. Dan menghentikan semua tindakan mereka termasuk Yuelin dan Feng Xingqiao. Mereka menatap langit dengan ekspresi ketakutan. Pada saat ini di timur bintang Yanhe ada sebuah rumah batu di gunung yang tinggi. Di rumah batu ini terlihat sesosok wanita tua yang duduk dengan rambut acak-acakan. Wanita tua itu membuka matanya hanya untuk menatap ke langit. Matanya menunjukkan kengerian. Saat berikutnya dia berlutut di tanah. Di arah lain dari bintang Yanhe ini ada seorang pria parubaya masih menyirami bunga dengan botol air. Tetapi ketika tekanan kuat muncul, pria parubaya itu juga menoleh ke langit. Wajahnya menunjukkan kepahitan. Lalu dengan pucat dia berlutut ke tanah. Semua orang yang berada di bintang Yanhe tidak berani bergerak, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan bahwa paksaan ini datang dari luar bintang Yanhe. Sepertinya utusan yang pernah disebutkan Yuelin benar-benar muncul. Ucap Xiaoyan. Sumber paksaan ini berasal dari luar bintang Yanhe. Di sana ada bahtera besar yang mengambang di langit. Terlihat 7 sosok berdiri di bagian depan bahtera. Ketujuh sosok ini semuanya mengenakan jubah panjang. Dan ekspresi mereka tampak acuh tak acuh. Kekuatan yang terpancar dari ketujuh sosok ini sangat kuat. Seolah-olah selama mereka menyerang maka bintang Yanhe ini dapat dengan mudah dihancurkan. Tujuan mereka datang di sini tidak lain untuk berpatroli. Ketika memasuki bintang Yanhe, sebuah sinar cahaya samar langsung menyambar mencakup setiap sudut bintang Yanhe. Setelah itu diproyeksikan menjadi tirai cahaya di depan 7 orang yang berdiri di bahtera. Melalui tirai cahaya ini mereka dapat melihat bahwa ada banyak titik merah di bintang Yanhe. Titik merah ini menyimbolkan makhluk hidup yang berada di bintang Yanhe. Namun titik-titik merah ini sangat redup. Kekuatan Dewa Bintang 3 jauh lebih sedikit daripada belasan tahun yang lalu. Ucap salah satu orang itu berdiskusi satu sama lain. Hanya ada 2 orang yang tersisa yang memiliki kekuatan Dewa Bintang 5. Aku ingat bahwa sebelumnya ada 3 Dewa Bintang 5. Jawab salah satu dari mereka melihat 2 titik merah paling terang. Juga binatang buas yang tersisa di bintang Yanhe ini sudah hampir punah. Tetapi beruntung bahwa tingkat pertumbuhan mereka masih sangat luar biasa. Ucap ketujuh orang itu melihat beberapa titik cahaya ungu. Jelas bahwa titik cahaya ungu ini melambangkan binatang buas. Dan bintik-bintik merah melambangkan orang-orang yang masih tinggal di bintang Yanhe. Berkas cahaya ungu ini didistribusikan di area yang berbeda. Beberapa sendirian dan beberapa berpasangan. Tidak ada yang serius tentang bagian luar. Mari kita lihat bagian dalam bintang Yanhe. Itu adalah kuncinya. Ucap orang terkuat di antara 7 orang. Setelah mengatakan itu, ketujuh orang ini mengubah bentuk segel tangan mereka. Kemudian menunjuk bintang Yanhe di tirai tipis. Setelah bergelombang singkat, lapisan cahaya itu mengungkap semua yang ada di dalam bintang Yanhe. Di dalam bintang Yanhe sebenarnya ada area hitam gelap yang disertai oleh suara gemuruh. Tidak diragukan lagi bahwa tempat gelap ini merupakan area guntur. Ketika mereka melihat area guntur, ekspresi 7 orang menjadi lebih serius. Segera mereka memperbesar gambar di tirai cahaya dan mengungkapkan sebuah guntur yang menyilaukan berkedip. Tetapi guntur ini dibatasi oleh segel aneh yang menutupi area hitam itu. Salah satu dari 7 sosok itu berkata, "Segel ini masih normal dan penjahat yang ditahan di sini masih tidur." Ucap diskusi di antara ketujuh sosok itu. Setiap planet di tanah hukuman dewa ini memiliki segelnya sendiri untuk menjaga wilayah mereka. Terutama adalah di bagian inti tanah hukuman dewa ini. Saya mendengar bahwa segel yang mengurung tanah hukuman dewa sangat menakutkan. Dan saya tidak tahu keberadaan abadi mana yang melakukannya. Jawab diskusi di antara ketujuh sosok itu. Ya, segel yang mengurung tanah hukuman ilahi ini memang sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan kita itu masih sangat sulit untuk menghancurkannya. Ucap diskusi di antara mereka. Selain menunggu dan terjebak di sini, tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan. Ucap diskusi 7 orang kuat ini. Selama diskusi 7 orang ini, tirai cahaya perlahan menghilang. Dan berkas cahaya yang menutupi seluruh bintang Yanhe juga menghilang. Bahtera yang mengambang di atas bintang Yanhe juga perlahan berputar.
Kemudian tekanan yang kuat juga menghilang dan mengembalikan situasi seperti sebelumnya. Pada saat ini Xiaoyan yang berada di magma juga menyadari bahwa ketujuh sosok itu sudah pergi. Selama pemantauan sebelumnya dia sengaja bersembunyi di dalam pagoda emas. Yang terbaik adalah tidak menonjolkan diri selama situasi yang tidak diketahui. Namun setelah kejadian ini Xiaoyan memiliki sedikit pemahaman baru. Setidaknya dia mengerti arti keberadaan tanah hukuman dewa ini. Tanah hukuman dewa ini dulunya adalah sebuah dunia. Tetapi dunia ini akhirnya dikalahkan dan kemudian berubah menjadi penjara besar. Xiaoyan lalu berkata, para utusan ini seharusnya penjaga yang menjaga tanah hukuman dewa, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, Xiaoyan terus menutup matanya dan berhenti memikirkan utusan-utusan itu. Bagaimanapun utusan ini sangat kuat dan itu adalah eksistensi yang tidak bisa dihadapi Xiaoyan saat ini. Oleh karena itu dia terus berkultivasi untuk mencari peluang. Untuk pergi dari sini dan melihat-lihat apakah dia akan menemukan yang mulia surga lainnya. Namun Xiaoyan menjadi curiga setelah memikirkan hal itu. Dia menduga bahwa dia satu-satunya yang mulia surga yang digiring ke tanah hukuman dewa ini. Dan informasi yang disampaikan Jie sesuatu yang sudah direncanakan aliansi abadi untuk menipunya. Jadi yang terpenting sekarang adalah tinggal di sini dan kemudian mencari tahu cara spesifiknya sebelum pergi. Dalam sekejap 1 tahun telah berlalu. Selama 1 tahun ini Xiaoyan sesekali bangun untuk meninggalkan kawah. Dan dia menemukan satu penemuan bahwa dia tidak bisa meninggalkan kawah dalam jarak 1000 meter. Jelas bahwa area ini dibatasi oleh segel dan segel ini seharusnya sesuatu yang diberikan kepada monster api. Namun itu telah sepenuhnya sudah teralihkan kepadanya. Pada saat ini Xiaoyan yang masih duduk di dalam kawah perlahan membuka matanya. Persepsinya bisa merasakan bahwa ada pertempuran yang terjadi tidak jauh dari luar kawah. Orang yang terlibat pertarungan sengit tidak lain adalah Yuelin. Namun kondisi Yuelin tampak sangat menyedihkan dan dia sudah berlumuran darah. Bahkan beberapa pasukannya hanya tersisa satu pria pendek. Kondisi pria pendek itu sudah hancur. Satu lengannya telah terpotong dan ada lubang darah di perutnya. Jika bukan karena tubuh dewa mungkin dia sudah mati sejak lama. Tetapi tanpa dukungan Doki maka cedera seperti itu bahkan lebih sulit untuk dipulihkan. Kulitnya sangat pucat dan dia diambang kematian. Di belakang mereka ada 3 sosok yang bergegas mengejar. Ketiganya masing-masing kurus tetapi mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Di antara ketiga orang ini kecuali seorang lelaki tua yang kekuatannya berada di tahap awal bintang 4. 2 lainnya berada di tahap tengah bintang 3. Yuelin, hari ini aku Guozhen pasti akan mengambil nyawamu. Kamu sudah melakukan kesalahan besar dengan berani menembus jangkauan lelaki tua ini. Ucap lelaki tua itu yang bernama Guozhen dengan niat membunuh. Dia mengangkat tombak hitam panjang lalu dilemparkan secara tajam ke arah Yuelin. Ekspresi Yuelin menunjukkan keputusasaan. Tubuh kurus keringnya kini menjadi lebih kurus. Pada saat yang sama palu godam muncul di tangannya. Palu godam diwarnai merah darah dan kekuatan yang kuat meletus menabrak tombak hitam. Setelah keduanya bertabrakan sebuah ledakan besar terdengar. Palu godam Yuelin kehilangan kekuatannya tetapi tombak hitam Guozhen masih sangat kokoh. Tepat ketika tombak itu akan menusuk Yuelin tiba-tiba saja pria pendek muncul di depannya. Dia menghalangi tombak hitam dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Mata Yuelin merah. Tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak pergi sekarang maka pengorbanan temannya akan menjadi kematian yang sia-sia. Yuelin terus lari menuju kawah tempat Xiaoyan berada. Melihat arah pelarian Yuelin membuat Guozhen semakin mencibir. Dia bahkan tidak melihat pria pendek yang terbunuh oleh tombak hitamnya. Begitu dia melambaikan tangannya, tombak itu terbang ke arahnya kemudian menatap Yuelin lagi. Yuelin, kamu benar-benar bodoh jika ingin meminta bantuan kepada monster kristal api. Binatang buas di bintang Yanhe ini telah kehilangan kecerdasan mereka. Dan begitu mereka diprovokasi, aku khawatir kematianmu akan lebih buruk lagi. Aku akan memberitahumu bahwa mati di tanganku setidaknya sedikit lebih baik. Ucap Guozhen tertawa keras. Pada saat kritis ini, Yuelin berteriak ke arah kawah. Tuan, tolong selamatkan saya. Teriak Yuelin. Teriakannya baru saja terdengar dan tombak hitam sudah mendekat. Yuelin membentuk perisai merah di depannya untuk menahan pukulan itu. Tetapi perisai itu juga langsung runtuh dan tombak hitam menembus perutnya. Yuelin memuntahkan seteguk darah, nafasnya menjadi semakin lemah. Tuan, tolong selamatkan aku.
Tempat di mana orang tua itu tinggal adalah semua jenis batu abu-abu. Tolong selamatkan aku, teriak Yuelin dengan putus asa. Yuelin, apakah kamu gila atau bodoh? Bahkan jika kamu meminta bantuan, kamu harus berlutut di hadapanku. Mungkin aku murah hati dan bukan tidak mungkin untuk mengampuni nyawamu. Dengan meminta bantuan dari monster kristal ini, aku rasa kamu sudah menjadi gila. Ucap pria tua itu tertawa. Tetapi meskipun dia mencibir di permukaan, dia juga memiliki firasat buruk di hatinya. Karena dia tahu bahwa Yuelin bukan orang bodoh. Dia tidak akan cukup bodoh untuk meminta bantuan dari binatang gila. Kecepatan pengejaran Guozen sedikit diperlambat. Dia meraih dua orang di belakangnya kemudian menatap mereka dengan dingin. Bunuh Yuelin untukku, dan aku akan menghadiahkan kalian berdua dengan Pilki, teriak Guozen. Kedua pria itu langsung menyapu ke arah Yuelin dengan kecepatan tercepat. Di sisi lain, Yuelin menjadi semakin putus asa. Tepat ketika dia diambang kematian, tiba-tiba saja sebuah dengungan dingin keluar dari kawah. Pada saat yang sama ada ledakan di udara yang disertai dengan lautan guntur. Pada saat yang sama sesosok melompat keluar dari kawah dan mendarat di lautan guntur. Lautan guntur diaglomerasi menjadi tinju ganda kemudian menyapu ke arah dua sosok yang datang. Pukulan ini membawa kekuatan yang sangat keras. Kedua orang itu ingin mundur tetapi kecepatan Xiaoyan terlalu cepat. Jadi tinju ganda Xiaoyan mendarat tepat di bagian jantung keduanya. Kedua sosok itu melesat ke belakang dan akhirnya jatuh tidak jauh dari Guozen di ujung sana. Xiaoyan mendarat di tanah tidak jauh dari Yuelin. Dengan ekspresi acuh tak acuh dia menatap Guozen di kejauhan. Yuelin memberi hormat kepada yang mulia. Terima kasih untuk kebaikan yang mulia yang sudah menyelamatkanku, ucap Yuelin membungkuk pada Xiaoyan. Guozen mundur beberapa langkah dengan ekspresi ketakutan. Dia berkata, "Yang mulia, aku Guozen tidak berniat mengganggu ketenangan Anda. Aku harap Tuan akan memaafkan ketidaksopananku ini," ucap Guozen. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nova sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pada saat ini Guozen melihat Xiaoyan dengan ekspresi ketakutan. Bisa membunuh dua orang dewa bintang 2 dengan satu pukulan sudah cukup membuatnya menciut. Selain itu Guozen melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Xiaoyan bisa menaklukkan binatang kristal api. Memikirkan semua ini, Guozen tidak ragu-ragu lagi untuk mundur dengan kecepatan tercepat. Yuelin berkata cemas kepada Xiaoyan, "Tuanku, Anda tidak boleh membiarkan dia pergi. Begitu dia pergi, dia akan menyebarkan apa yang terjadi hari ini, yang sangat tidak menguntungkan bagi tuanku. Dan tempat tinggal Guozen memiliki banyak batu berwarna abu-abu. Oleh karena itu dia pasti membawa beberapa di tangannya untuk dijadikan sumber daya. Anda harus mengejarnya," ucap Yuelin menatap Guozen pergi. Xiaoyan tidak berniat mengejar. Sebaliknya membiarkan Guozen melarikan diri dan menghilang. Melihat Xiaoyan melepaskan Guozen, ekspresi Yuelin tampak sangat enggan. Tetapi dia masih menahan keluhannya. Kemudian berbicara dengan ekspresi getir. Batu abu-abu yang dibutuhkan di sekitar sini semakin berkurang dalam 2 tahun terakhir. Demi memenuhi kebutuhan, aku terpaksa membawa beberapa teman untuk mendatangi wilayah Guozen. Di wilayah Guozen tinggal ada sangat banyak batu abu-abu. Bahkan semua bangunan terbuat dari batu abu-abu. Namun Guozen membuat segel formasi yang membuatku harus menunggu triknya melemah. Tetapi aku ditemukan kemudian dikejar dan banyak orangku mati di sepanjang jalan. Jika bukan karena bala bantuan dari Tuan, mungkin aku sudah mati, ucap Yuelin menjadi pucat. Lukanya sangat serius dan darah di perutnya belum sepenuhnya berhenti. Xiaoyan melirik Yuelin dengan dingin, lalu melemparkan beberapa pil penyembuh kepadanya. "Apakah kamu ingin menjadi pengikutku?" ucap Xiaoyan. "Aku bersedia menjadi pengikut Tuan dan bersedia memberikan segalanya untuk Tuan, termaksud kehidupanku," ucap Yuelin. "Berikan aku benda berharga di tubuhmu," ucap Xiaoyan. Yuelin segera mengeluarkan batu giok dan memberikannya kepada Xiaoyan. Dia berkata, "Tuanku sangat masuk akal.
Beberapa trik kecil dari generasi muda ini bahkan tidak dapat disembunyikan dari mata tuanku. Batu giok ini sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhurku. Dan itu disebut sebagai batang Feng Yu. Bahkan Dewa Bintang 5 dapat terjebak untuk sementara waktu. Hanya saja untuk mengaktifkannya dibutuhkan doki dengan jumlah besar. Dan aku tidak memiliki kualifikasi untuk memenuhi doki yang dibutuhkan. Aku berharap dengan melakukan ini hubunganku dan Tuan akan menjadi semakin dekat. Aku siap mematuhi Tuan di bintang Yanhe ini. Meskipun kekuatan Tuan tampaknya tidak tinggi, aku percaya bahwa Tuan sama sekali bukan orang biasa. Apa yang aku lakukan sebelumnya adalah untuk menarik Gozen datang ke sini. Tetapi pada kenyataannya itu juga untuk menguji Tuan. Ucap Yuelin. Apakah benar-benar ada batu abu-abu di tempat Gozen tinggal? Tanya Xiaoyan. Anda dapat yakin bahwa generasi muda ini tidak berani menipu Anda. Di tempat kediaman Gozen memiliki batu abu-abu yang tak terhitung jumlahnya. Dan jumlahnya sangat besar. Ucap Yuelin menjawab dengan tergesa-gesa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun sosok Xiaoyan dengan acut tak acut turun ke bawah. Meninggalkan Yuelin yang masih bingung. Dia tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan memanggil monster kristal api kemudian duduk di atas kepalanya. Tubuhnya yang besar tersapu keluar dari kawah. Kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar dan mengendalikan kecerdasan monster kristal api. Paksaan yang terpancar dari monster ini sebanding dengan eksistensi Dewa Bintang 5. Yuelin yang sedang duduk buru-buru berdiri dengan mata bersemangat. Pimpin jalan, ucap Xiaoyan. Baik Tuan. Ucap Yuelin segera terbang menuju ke tempat kediaman Gozen. Setelah pergi dengan jarak 1000 meter, tiba-tiba saja monster kristal api berhenti. Faktanya monster kristal api ini terhalang oleh segel larangan yang mengurungnya di sini. Segel larangan itu berbentuk cahaya seperti sangkar yang melingkari gunung. Melihat ini Xiaoyan berdiri. Dia membentuk segel tangan rumit lalu menunjuk ke langit. Hancurkan, teriak Xiaoyan. Begitu kata-kata itu keluar formasi cahaya mengeluarkan suara retak sebelum hancur menjadi fragmen kecil. Binatang kristal api membuka matanya lebar-lebar dan mengeluarkan raungan gembira. Segera setelah itu tubuhnya tersapu keluar untuk pertama kalinya. Sungguh hebat, ucap Yuelin menjadi sangat bersemangat. Melihat pemandangan yang luar biasa ini, wajahnya juga menunjukkan kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan. Dia tahu bahwa pilihannya memang benar. Ketika dia bersemangat, kecepatannya menjadi lebih cepat menuju kediaman Gozen. Monster kristal api bersiul di belakang dan semburan raungan ceria keluar. Raungan ini berisi keinginan rekan satu timnya untuk kebebasan yang telah ditekan selama bertahun-tahun. Mereka telah disegel di dalam kawah sejak lahir dan tidak bisa terbang setinggi 1000 kaki. Segel itu seperti sangkar yang telah memenjarakan mereka selama beberapa generasi. Jika tidak ada kedatangan Xiaoyan, maka jalan mereka masih akan terus diblokir. Namun penampilan Xiaoyan mengubah segalanya dan bahkan melanggar segel terlarang di bintang Yanhe. Segel terlarang ini sangat rumit. Nyatanya Xiaoyan bisa menghancurkan segel ini berkat bantuan Zanlao. Auman keras dari binatang kristal api menyebabkan kegemparan besar di seluruh bintang Yanhe. Menyebabkan semua orang buru-buru keluar di berbagai daerah. Itu karena monster kristal api dianggap sebagai dewa oleh orang-orang di sini. Mereka semua mengangkat kepala dan melihat pemandangan di langit dengan takjub. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa adegan seperti itu akan muncul di bintang Yanhe. Ini adalah monster kristal api di kawah. Bagaimana ini mungkin? Dalam sejarah di bintang Yanhe, aku belum pernah mendengar monster kristal api bisa keluar dari sarangnya. Monster kristal api ini memiliki segel terlarang dari aliansi hukuman dewa dan tidak mungkin untuk membukanya. Jadi bagaimana dia bisa keluar? Ucap seseorang yang menyaksikan adegan ini dari bawah. Tunggu sebentar, lihat di atas kepala monster kristal api itu. Sepertinya ada seseorang yang duduk di sana. Jawab seseorang yang menyaksikan adegan ini dari bawah. Setelah mereka melihat monster kristal api, mereka juga melihat Xiaoyan duduk bersila di kepalanya, yang semakin membuat mereka sulit untuk bisa dipercaya. Di sisi lain, Xiaoyan yang menjadi pusat perhatian, dia masih tanpa ekspresi. Matanya tertutup, tidak memperdulikan orang-orang di bawah. Yuelin yang memimpin di depannya, wajahnya memerah karena kegembiraan. Yuelin tidak sabar untuk muncul di kediaman Gozen langsung.
Apa yang membuatnya semakin bersemangat adalah banyak orang berkumpul mengikuti monster kristal api. Jelas mereka ingin tahu kemana monster kristal api ini pergi. Keingintahuan semacam ini awalnya dimulai dari 2 orang. Tetapi dalam sekejap ada ratusan orang muncul kemudian mengikuti dari belakang. Itu karena adegan semacam ini sesuatu yang belum pernah terlihat selama puluhan ribu tahun. Dan mutasi ini akan membawa perubahan yang menggetarkan bagi bintang Yanhe. Jika mereka melewatkannya, mereka akan menyesalinya seumur hidup. Pada saat yang sama di suatu tempat di bintang Yanhe, wanita tua yang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Sosoknya juga tersapu ke langit tanpa ragu-ragu. Dia melihat ke arah raungan monster kristal api di kejauhan. Ketika dia melihat pemandangan itu, wajahnya juga berubah. Terkadang terpana, terkadang terkejut, dan terkadang tidak percaya. Setelah beberapa saat, dia menarik nafas dalam-dalam lalu bergumam dengan dirinya sendiri. Seseorang membuka segel larangan monster kristal api. Siapa sebenarnya orang ini? Bagaimana dia melakukannya? Hal semacam ini tidak pernah terjadi sejak bintang Yanhe disegel aliansi hukuman dewa. Ucap wanita tua itu. Setelah berbicara, sosoknya berubah menjadi pelangi panjang yang bersiul di langit dan menyapu ke sisi yang jauh. Di sisi lain bintang Yanhe, seorang pria parubaya masih menyiram tanaman dengan santai. Namun rasa santai ini langsung hilang setelah mendengar raungan monster kristal api. Pria itu tergantung di udara menatap sisi jauh untuk waktu yang lama. Kemudian dia menghirup udara dingin saat bergumam. Ada desas-desus bahwa segel pertama telah berhasil dihancurkan di bintang merah. Mungkinkah perubahan tahap kedua dari tanah hukuman dewa ini ada di bintang Yanhe? Ucap pria parubaya itu. Pada saat yang sama di belakang monster kristal api, hampir 100 orang berubah menjadi pelangi untuk mengikuti. Setelah beberapa saat, Yuelin yang memimpin jalan tiba-tiba saja berhenti. Dia menunjuk ke sebuah bukit yang memperlihatkan beberapa bangunan di sana. Tuan, di sanalah Gozen tinggal, ucap Yuelin. Bukit ini memang seperti yang dikatakan Yuelin. Ada banyak bangunan yang terbuat dari batu abu-abu. Orang-orang biasa tidak akan menyadari kekuatan guntur di batu abu-abu ini. Jadi batu abu-abu ini hanyalah sebuah hiasan bagus yang digunakan sebagai bahan bangunan. Mereka juga melihat Gozen yang baru saja kembali. Wajah Gozen sedikit pucat dan pada saat ini dia mendengar gerakan di langit. Dia berbalik dengan cara spontan. Ekspresinya penuh dengan kengerian setelah melihat apa yang dia lihat. Apa yang dilihatnya adalah binatang kristal api yang besarnya hingga ratusan kaki. Dan ada ratusan sosok di belakang monster kristal api. Wajah Gozen yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Tanpa menunda lagi, dia memasuki tempat tinggalnya yang dilindungi oleh segel formasi. Ratusan orang yang mengikuti monster kristal api juga menyaksikan pemandangan ini dengan mata cerah. Mereka berkata satu sama lain. Jadi tujuan binatang kristal api ini sebenarnya mendatangi tempat kediaman Gozen. Gozen adalah dewa bintang 4. Dan kekuatannya juga dianggap sebagai eksistensi teratas bintang Yanhe. Sejauh yang saya tahu, orang yang memimpin jalan bernama Yuelin. Belum lama ini saya melihat Gozen mengejar dan membunuh semua pasukannya. Tampaknya Yuelin telah menemukan pendukungnya untuk balas dendam terhadap Gozen. Ucap diskusi dari orang-orang yang melihat adegan ini. Jadi itulah masalahnya. Kalau begitu ayo mengambil posisi untuk melihat tentang orang misterius yang berada di atas monster kristal api ini. Ucap diskusi dari ratusan orang yang mengelilingi sekitarnya. Xiaoyan juga menyaksikan segel formasi yang melindungi tempat tinggal Gozen. Dia dengan ringan menepuk kepala binatang kristal api. Monster kristal api tiba-tiba naik ke langit dan menyapu langsung dari langit menabrak segel formasi. Tabrakan ini menyebabkan suara keras. Namun formasi cahaya itu tampak sangat rentan tanpa perlawanan apapun. Itu seperti gelembung rapuh yang langsung runtuh berubah menjadi titik bintang. Dalam sekejap semuanya tersebar menjadi ketiadaan. Hanya setelah itu gedung tempat tinggal Gozen juga terungkap sepenuhnya. Ekspresi wajah Gozen berubah. Sedangkan Xiaoyan di udara sudah mengambil langkah maju. Setelah melangkah dari kepala binatang kristal api, dia muncul di kediaman Gozen. Saat Xiaoyan mengangkat telapak tangannya, awan tebal di atas langit membuat suara gemuruh guntur. Dengan kendali Xiaoyan, guntur di langit menyambar tempat tinggal Gozen. Tempat tinggal Gozen segera runtuh dan terkoyak. Monster kristal api bergegas langsung menyisakan lautan api yang keluar dari tubuhnya. Di mana dia lewat itu seperti lava yang jatuh dan seluruh area di bawahnya terbakar.
Xiaoyan melangkah mundur kemudian berdiri di atas kepala monster kristal api lagi. Gedung yang dibangun oleh batu kristal abu-abu di depannya semuanya runtuh. Kemudian sebuah jeritan kesakitan terdengar darinya. Terlihat sosok Guozhan muncul dengan rambut acak-acakan. Kulit di sekujur tubuhnya terbakar. Yuelin yang telah siap untuk mengambil tindakan segera melintas bergegas ke arah Guozhan. Tanpa peringatan apapun keduanya langsung bertukar pukulan. Yuelin tidak tahu bahwa Guozhan saat ini memiliki doki agung di tubuhnya. Namun Guozhan tidak berniat bertarung sama sekali. Apa yang ada di pikirannya saat ini adalah untuk melarikan diri. Satu-satunya hal yang perlu Guozhan takuti adalah binatang kristal api besar itu. Aku masih punya kesempatan. Yuelin, sebelum aku pergi aku akan mencabik-cabikmu, teriak Guozhan. Dia menembak langsung untuk menunjukkan keterampilan bertarung terkuatnya. Dia membentuk 6 sosok aneh dengan masing-masing memiliki 4 lengan, yang semuanya memegang tombak panjang dan kemudian melemparkannya dengan keras. Xiaoyan terfokus pada batu abu-abu yang runtuh dan mengabaikan Yuelin yang sedang bertarung melawan Guozhan. Sementara itu monster kristal api meraung ganas ke arah Guozhan. Namun dia tidak pernah meninggalkan Xiaoyan selama setengah langkah. Guozhan ingin menggunakan keterampilan bertarung ini untuk membunuh Yuelin. Tetapi ketika dia melihat kilatan sengit di mata binatang kristal api, dia tahu bahwa situasinya tidak baik. Ledakan keras meledak dan berubah menjadi bayangan hitam. Darah tumpah dari sudut mulut Yuelin. Dia menahan pukulan Guozhan dengan sekuat tenaga. Jika Guozhan tidak berhenti tepat waktu, dia pasti sudah terbunuh. Setelah itu Guozhan bergegas pergi tanpa ragu-ragu. Ekspresi Yuelin segera berubah. Jika dia melewatkan kesempatan ini untuk membunuh Guozhan, maka akan lebih sulit untuk membunuhnya di masa depan. Duri beracun seperti Guozhan adalah ancaman besar bagi Yuelin. Tapi dia tidak bisa menghentikan Guozhan pergi. Itu karena kekuatan Guozhan lebih tinggi darinya. Belum lagi fakta bahwa Guozhan memiliki doki agung di tubuhnya. Jika dia mengejarnya, bukan Guozhan yang mati, tetapi dirinya sendiri. Tuan, tolong bunuh Guozhan, ucap Yuelin. Xiaoyan menoleh sedikit menatap Guozhan yang hendak pergi, lalu berkata dengan lembut kepada monster kristal api. Bunuh dia, ucap Xiaoyan. Setelah mendengar perintah Xiaoyan, monster kristal api mengejar ke arah Guozhan. Tekanan yang kuat terpancar dari tubuhnya yang besar, yang segera memperlambat pergerakan Guozhan. Pada saat ini Guozhan menoleh dengan tajam. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan batu 3 warna muncul. Semua orang yang menonton segera mengenali momentum di tangan Guozhan. Semuanya tercengang dan mundur dengan ekspresi ketakutan. Guozhan lalu berkata dengan suara serak, batu sumber 3 warna terkait dengan kehidupanku sendiri. Dalam hidupku, jika aku menggunakannya 3 kali, aku pasti akan mati. Dan ini adalah ketiga kalinya orang tua ini menggunakannya. Bahkan jika aku mati, kalian harus membayar harga mahal, teriak Guozhan meremas batu di tangannya. Di bawahnya riak 3 warna tiba-tiba menyapu dengan dia sebagai pusat. Tetapi semua orang yang terpengaruh langsung membeku. Batu 3 warna ini dapat langsung membekukan jiwa orang-orang yang berada dalam jangkauan. Meskipun tidak bertahan lama, tetapi metode semacam ini masih memainkan peran kunci dalam pertempuran. Guozhan tiba-tiba menatap Xiaoyan yang berada di atas monster kristal api. Ada niat membunuh yang terpancar dari matanya. Binatang kristal api masih bisa meraung dan membanting kepalanya yang besar. Melihat ini Guozhan tertawa sedih. Ketika dia mengangkat tangan kanannya, batu 3 warna berubah menjadi 4 warna. Dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakannya, dia akan mati sia-sia. Batu 3 warna meledak menjadi seberkas cahaya yang kuat di tangannya. Dan ketika dia meremasnya dengan keras, riak 4 warna menyebar langsung, menyebabkan tubuh monster kristal api membeku. Mengandalkan kesempatan ini, Guozhan melintas langsung di depan Xiaoyan. Dengan ekspresi ganas, dia menunjuk Xiaoyan dengan tangan kanannya. Bahkan jika kamu bisa menaklukkan monster kristal api ini, aku masih akan membunuhmu, ucap Guozhan. Xiaoyan tersenyum sedikit. Dia menatap Guozhan yang semakin mendekat. Kamu menyusul kematianmu sendiri, Yao Beng, ucap Xiaoyan dengan suara rendah. Pada jarak seperti itu, tubuh dan jiwa Guozhan sepertinya tiba-tiba ditampar dengan keras. Orang-orang yang awalnya dikendalikan oleh batu 3 warna jatuh ke dalam perasaan halus lagi. Tetapi perasaan halus ini berbeda. Tubuh dan jiwa mereka berada dalam situasi di mana mereka tidak bisa melihat.
Dan kondisi semacam ini jauh lebih menakutkan dari metode yang digunakan Gozen. Yao Beng tidak berkedip ke semua orang. Jadi beberapa orang yang berada di belakang Xiaoyan masih melihat perubahan situasi. Xiaoyan perlahan mendekati Gozen dan mengambil batu 3 warna di tangannya. Sedangkan monster kristal api melanjutkan aksinya untuk membunuh Gozen. Dengan mulutnya yang besar dia langsung menggigit Gozen dan mengunyahnya. Sisakan cincinnya, ucap Xiaoyan menatap monster kristal api. Setelah berbicara seberkas cahaya terbang ke arah Xiaoyan. Itu adalah cincin penyimpanan Gozen. Setelah durasi Yao Beng berlalu, mata semua orang beralih ke Xiaoyan. Mereka yang tidak melihat adegan ini menjadi tercengang dan mundur ketakutan. Sebagian dari mereka tidak tahu apa yang terjadi dalam ingatan kosong mereka barusan. Namun melihat batu 3 warna yang dipegang Xiaoyan, mereka tidak perlu menebak pemenangnya. Dan ketika mereka mendengar suara mengunyah secara alami, semua orang sudah tahu situasinya. Yuelin menghirup udara dingin. Dalam adegan tadi dia berada di belakang Xiaoyan. Jadi Yao Beng tidak berpengaruh padanya. Oleh karena itu dia dengan sangat jelas melihat metode mengerikan yang digunakan Xiaoyan. Dia menatap Xiaoyan dengan rasa kagum yang dalam. Dia tidak bisa melihat keterampilan bertarung apa yang digunakan Xiaoyan. Adegan tadi hanyalah kilatan cahaya yang sangat aneh baginya. Dia semakin merasa bahwa misteri Xiaoyan sangat mengerikan. Ada ratusan orang di sekitar dan pada saat ini diselimuti oleh keheningan. Kali ini mereka tidak hanya takut pada monster kristal api, tetapi juga takut kepada Xiaoyan. Keheningan ini berlanjut sesaat sebelum sebuah suara datang dari langit. Selamat kepada saudara ini. Kamu dapat menaklukkan binatang buas seperti monster kristal api. Dapat memecahkan segel menyebabkan perubahan ke segala arah. Dan bahkan membunuh Gozen dengan mudah. Peristiwa ini adalah pertama kalinya terjadi di dalam sejarah bintang Yanhe. Aku adalah Jian An, salah satu dewa bintang 5 di antara 2 orang di bintang Yanhe ini. Ucap pria parubaya itu yang ternyata bernama Jiang An. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Selamat kepada saudara ini. Kamu dapat menaklukkan binatang buas seperti monster kristal api. Juga dapat memecahkan segel dan menyebabkan perubahan ke segala arah. Bahkan kamu bisa membunuh Gozen dengan mudah. Harus kuakui bahwa bakat semacam ini tidak pernah terjadi di dalam sejarah bintang Yanhe. Namaku adalah Jiang An. Bisakah aku tahu nama teman ini? Ucap pria parubaya itu yang ternyata bernama Jiang An. Xiaoyan berdiri di atas binatang kristal api dengan senyum di wajahnya. Dia menanggapi dengan menangkupkan tangannya ke Jiang An. Senang bertemu saudara Jiang An. Kamu bisa menyebutku Xiao Feng. Jika kehadiranku menyebabkan kekacauan di bintang Yanhe ini, maka aku akan lebih berhati-hati di masa depan. Ucap Xiaoyan juga menanggapi dengan hormat. Saudara Xiao Feng terlalu sopan. Aku tidak berani membuat saran seperti itu kepada Anda. Ucap Jiang An. Harus dikatakan bahwa posisi Jiang An di bintang Yanhe ini sangat populer. Dia merupakan salah satu eksistensi dewa bintang 5 selain wanita tua di bintang Yanhe ini. Sementara keduanya terus berbicara, tiba-tiba saja dengusan dingin datang dari sisi lain. Terlihat seorang wanita tua muncul dari arah berlawanan. Wanita tua itu memandang Xiaoyan lalu berkata dengan nada tidak bersahabat. Kamu seharusnya pendatang baru di bintang Yanhe ini. Dan semua yang datang dari luar tentu saja adalah tamu. Setelah kamu singgah sebentar, aku harap kamu pergi dalam waktu 7 hari. Aku Simo bisa mengawalmu pergi. Tentu saja jika kamu bisa pergi sendiri itu akan menjadi lebih baik. Ucap wanita tua itu yang ternyata bernama Simo. Jiang An di samping sedikit mengerinyit. Ekspresi Xiaoyan masih sangat tenang seperti biasanya. Dia secara alami dapat memahami arti potensial dari kata-kata Simo, yaitu membiarkan Xiaoyan meninggalkan bintang Yanhe sesegera mungkin. Dan Xiaoyan hanya diberi waktu maksimal 7 hari. Xiaoyan mengabaikan wanita tua itu lalu berkata kepada Jiang An. Apakah saudara Jiang An memiliki niatan yang sama? Tanya Xiaoyan. Jiang An sedikit mengerinyit. Dia merenung sejenak. Sebelum dia bisa berbicara, Simo tiba-tiba berkata lagi.
Aku rasa perkataanku sudah sangat jelas. Aku tidak berpikir bahwa Xiao Feng masih harus tinggal di bintang Yanhe yang setengah terbengkalai ini untuk waktu yang lama. Ucap Simo. Karena kamu tinggal di sini untuk bertahan hidup, lalu mengapa aku tidak bisa? Ucap Xiaoyan. Jika kamu ingin hidup di sini, maka biarkan wanita tua ini melihat apakah kamu memiliki kekuatan untuk menjadi tuan yang baru. Jika kamu hanya mengandalkan binatang buas dan batu 3 warna, maka kamu tidak memiliki kualifikasi menjadi penghuni di tempat ini. Ucap Simo. Setelah berbicara, paksaan Dewa Bintang 5 meledak dari tubuhnya. Paksaan yang kuat ini segera menyebar, menyebabkan ratusan sosok di daerah ini mengerak. Melihat ini, binatang kristal api di bawah kaki Xiaoyan mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Ada kilatan guntur di sekitar tubuhnya. Awan guntur tebal di atas langit tiba-tiba mulai berguling ke belakang dan menyatu ke arah Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan sekarang adalah Dewa Bintang 3, ketika dia memanggil guntur, momentum ini juga sangat kuat. Itu cukup untuk memblokir paksaan yang terpancar dari tubuh Simo. Melihat pertempuran akan segera pecah, Jiang An melangkah maju berdiri di antara Simo dan Xiaoyan. Kalian berdua tidak memiliki kebencian yang mendalam. Mengapa kalian harus bertarung seperti ini? Ucap Jiang An berkata sambil menghela nafas. Jiang An, kamu dan aku telah bertetangga di sini selama ratusan tahun, dan kami selalu berdamai satu sama lain. Batu abu-abu ini tidak buruk untuk mengandung kekuatan guntur. Belum lagi batu 3 warna. Jangan katakan bahwa kamu bersedia jika mereka jatuh ke tangan orang asing. Selama kamu tidak mengambil tindakan, maka wanita tua ini tidak akan mencari masalah denganmu. Ucap Simo mencibir. Ketika Jiang An mendengar ini, dia tersenyum pahit. Dan Simo berbicara lagi. Aku tidak percaya Xiao Feng tidak dapat melihat niatku. Bintang Yanhe ini tidak dapat mengakomodasi orang lain. Dan itu tidak akan mempengaruhi budidaya tubuh lama. Tidak perlu ada 3 tuan yang menempati satu sisi. Sekarang Xiao Feng telah membuka segel binatang kristal api. Begitu utusan datang untuk berpatroli lagi, maka nyawa semua orang di sini akan terancam mati. Kecuali jika Xiao Feng pergi dari sini. Setelah dia pergi, aku akan menyegel kembali binatang kristal api ini dan dapat menghindari malapetaka yang terjadi. Ucap Simo. Kamu tahu teknik penyegelan ini? Bahkan jika saudara laki-laki Xiao Feng pergi, tidak mungkin untuk menyegel kembali binatang kristal api. Aku memiliki ide yang berbeda darimu. Biarkan saudara Xiao Feng tinggal di sini dan menjadi bintang merah kedua. Ucap Jiang An. Apakah kamu benar-benar mencoba menghentikanku? Ucap Simo dengan ekspresi dingin.